Kalau terkait Murad, Murad ini orang baik. Cuma orang yang bisik-bisik ini nggak baik semua, Bang. Maksudnya bagaimana itu? Jadi ada orang yang dekat sama beliau, yang memang membisik untuk tentang proker, inovasi tentang ini nggak ada. Beliau punya keinginan untuk bangun Maluku, tapi tidak ada orang yang kreatif, inovasi yang dekat sama beliau. Yang mereka yang dekat ini cuma mungkin untuk... Ketemu lagi dengan beta Bung Redi, Walang Bacarita. Tempatnya anak muda Bacarita. Teman-teman, kali ini bersama pengurus PBSMI ya? Iya, Bung Ali. Siap. Atau Bib Ali biasanya. Siap, bisa. Jadi teman-teman, situasi politik kali ini memang butuh tanggapan dari anak-anak muda, Bung. Jadi kalau anak muda itu diam, jadi gini, ada bahasa bahwa kalau anak muda dan orang cerdas itu diam melihat situasi politik hari ini, maka dong ya sama saja tidak peduli terhadap negerinya. Ya, siap. Kita tidak mendukung siapa-siapa. Mau Anies jadi presiden, itu presiden kita dan bersama Caimin. Mau Ganjar jadi presiden dengan Kanda Mahfud MD jadi presiden dan wakil, ya itu juga terpilih juga, ya itu adalah presiden Republik Indonesia, baik Pak Prabowo, begitu. Jadi tugas kita ini memang harus ya kasih narasi apa yang bisa kita sampaikan. Siap. Itu adalah rasa peduli dan cinta kita terhadap negeri ini. Baik kawan-kawan, kali ini ada 2 botol. Jadi ini botolnya saya sudah siapkan. Di dalam botol ini ada 2 pertanyaan atau 2 cerita atau 2 tema. Nanti kita suruh Bang Ali ini memilih, kita bahas 2 tema ini. Jadi kita bahas pertama yang ini teman-teman, dan kedua kita bahas yang ini. Kita buka dulu satu, dan ya inilah, apapun pertanyaannya tugas beliau harus jawab. Dan harus mengurai dengan seksama agar kita mau tahu bagaimana pandangan dari PBSMI ya. Siap. Dalam hal ini Bung Ali sebagai, ya selain dari PBSMI kan beliau punya tanggung jawab sebagai anak muda Indonesia. Siap. Yang harus memberikan masukan kepada negeri ini Bung Rey, di menjelang Pilpres 2024. Kita buka dulu Bung Ali. Ini ya. Tapi Bung Ali sehat ya? Sehat. Bung Ali buka sendiri aja. Oke, baik. Apa tuh? Coba saya lihat isinya. Isinya ini pengalaman pribadi. Jadi teman-teman, ini tulisannya pengalaman pribadi ya. Baik, kita bahas dulu. Ini tak kenal maka tak disayang. Siap. Begitu. Maka namanya, nama lengkap siapa, aktivitas apa, dan asalnya dari mana. Oke, siap. Gitu. Setelah itu baru kira-kira pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dalam hal ini mungkin ya sekarang di Jakarta. Saya. Di Jabodetabek ya. Di Mama Kota kalau di Mama Kota kalau bahasa dari kita. Ya. Jadi di Mama Kota apa sih pengalaman atau ada cita-cita dulu mau jadi ya bahasanya apa ya? Saya dulu mau begini loh, tapi sekarang begini-begini. Siap Bang. Oke, silakan. Ya, oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bang. Perkenalkan, nama saya Ali Alkatiri. Saya beraktivitas di Jakarta sebagai Wasekjen Perhubungan dan Imigrasi PBSMI. Dan asal saya dari Angar, Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. SBT ya? SBT. Halo di The Mother Island, Pulau Ibu ya? Pulau Ibu. Iya. Siapa? Baik. Jadi Bang, saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya Bang. Ya. Saya di zaman waktu sekolah Bang. Sekolah itu impian saya terbesar adalah harus injak di Mama Kota, naik pesawat. Iya. Itu SD atau? Masih SD Bang. Masih SD, mimpi saya sudah ke situ Bang. Ya karena banyak nonton film berita tentang Jakarta, dengan orang cerita, penasaran juga saya Bang. Akhirnya saya SD Bang. SD di negeri Angar. SD Impres Angar. Oh, Impres Angar. Iya Bang, di Kian Darat sendiri. Jadi saya punya mimpi besar, naik pesawat. Iya. Naik pesawat, akhirnya dengan mimpi yang besar membawa saya, mengantar saya sampai di Jakarta saat ini Bang. Tapi itu bukan itu saja Bang, ada satu juga.
Saya udah lama. Sabar dulu, sabar. Sebelum jauh. Jadi mimpi naik pesawat. Pesawat. Dari SD sampai SD, SMP, SMA sampai kuliah. Sampai kuliah. Tahun berapa itu? SMA atau SMA habis kuliah atau setelah kuliah pada pesawat itu? Saya awal naik pesawat itu masih semester 3 Bang. Saya ke Papua, ke Sorong. Itu agendanya awal itu agenda HMI LK2 Pak. Oke. Lalu apa tuh perasaan, kan mimpi? Perasaan ya senang, tapi dengan goncangan yang dahsyat. Takut juga saya di pesawat Pak. Pertama kan Bang, pasti ini ketakutan itu pasti ada Bang. Setiap orang yang baru awal naik pesawat lah. Tapi mimpi tadi terwujud. Terwujud. Kedua naik pesawat kedua. Kedua saya ke Jakarta Bang. Ke Jakarta itu ada pertarungan HIPMI, BP HIPMI. Oke, tahun berapa itu? Itu dia di 2021 Bang, saya ke Jakarta. Setelah itu baru bulan-bulan kemarin, bulan Februari, saya hadir sini juga pelantikan pengurus PB Bang. Dan sekarang juga saya sudah, jadi sudah sekitar 3-4 kali. 3-4 kali saya naik pesawat. Jadi akhirnya mimpi itu terwujud. Terwujud. Cuma ada satu mimpi juga Bang. Apalagi itu? Jadi mobil sudah naik, pesawat sudah naik, tinggal satu Bang, penasaran saya. Itu busway sudah naik. Busway sudah naik. Saya naik dari bandara ke Lebak Bulus kan. Udah yang belum itu kereta. Oke. Akhirnya saya sudah cerita sama Abang dan orang yang bisa mengabulkan permintaan saya untuk naik kereta adalah Abang juga kan. Jadi kita ke Bogor. Ini luar biasa nih, kereta ini kan, tapi penasaran itu ya. Iya, penasaran. Masuk dalam agenda cita-cita. Iya, agenda cita-cita. Dan memang itu impian saya ketika memang saya jadi apalah di nanti Maluku maupun di. Pokoknya saya masuk Jakarta harus naik kereta. Naik kereta. Ke depan juga mimpi saya juga saya mau bangun kereta di Seram. Amin. Biar teman-teman juga bisa naik. Yang belum naik kan? Yang belum naik. Yang belum naik atau yang belum ke Jakarta? Yang belum ke Jakarta, yang belum sempat naik kan. Oke. Jadi perjalanan juga luar biasa nih. Jadi orang cita-cita kan jadi dokter, tentara, polisi, PNS. Bawa cita-cita ini naik kereta ini. Naik kereta dan pesawat. Naik kereta dan pesawat. Karena PNS ini kan kita punya takdir mau jadi PNS. Kalau kita punya mimpi, tapi saya ini kan nggak mau PNS Bang. Saya maunya bisa jalan traveling kemana-mana, menikmati suasana kan? Silaturahmi dengan saudara-saudara yang dari bangsa lain, apalagi bisa negara lain, apalagi nanti dapat istri orang luar negeri. Amin. Biar orang luar negeri juga bisa datang ke negeri kita Pak. Apalagi di negeri kita kan punya suasana, punya wisata yang bagus kan. Kita harus bawa istri kita orang luar biar mereka bisa mempromosi juga. Iya. Dari SBT ya, Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Iya. Kata SBT itu kemarin soal korupsi, bukan korupsi ya, miskin ekstrim. Iya, miskin. Apa ketika sebagai anak muda melihat ini dijuluki sebagai negeri yang miskin ekstrim itu apa sih? Yang ada di bayangan. Jadi setahu saya salah satu daerah yang memang sampai di kategori miskin ekstrim itu daerah itu berarti tidak punya kemajuan. Dan ada beberapa media juga mengeluarkan statement yang bahwa negeri kita itu punya korupsi terbesar di Maluku Bang. Dari masalah-masalah itu yang bisa menimbulkan pandangan orang terhadap negeri kita adalah daerah termiskin. Karena korupsi itu kan merugikan negara maupun merugikan desa tertentu, gitu Bang. Merasa resah dan gelisah Kaseng. Resah sekali Bang. Itu sudah pasti kita sebagai kaum milenial, kaum Z, kita merasa resah ketika pendapat kita tidak dikabulkan oleh senior-senior kita kan Bang. Penegak hukum ini ya. Hukum. Abang-abang yang megang palu ini Bang. Dan tanda tangan itu ya. Ya. Oke, teman-teman, itu sekedar tentang urusan pribadi beliau, cita-cita itu, karena itu bagian daripada tak kenal maka tak sayang. Siapa? Soal SBT tadi itu catatan kecil aja ya. Iya, kecil aja. Catatan kecil sebagai. Tapi itu mewakili keinginan masyarakat semua Bang. Seram Bagian Timur.
Nih, kita buka dulu. Yang tadi yang sudah kedua ya? ini. Ya. Oh, siap. Jadi kita perlu di Yang ini ya, yang ini urusan bangsa ini mungkin ini. Pokoknya buka aja dulu. Wah, ini politik 2024, ancur saya. Ini soal politik 2024 kawan-kawan, kita bahas sama-sama. Jadi ini kan panas. Iya bang. Situasi negeri ini lagi panas. Mataharinya maksudnya. Iya, mataharinya panas, dan situasinya panas. sampai politiknya juga panas. Panas juga bang. Besok itu Gibran dan Jokowi, Prabowo daftar di KPU. Siap. Makin panas lagi. Makin panas lagi bang. Begitu. Pertarungan elit politik ini luar biasa. Kata politik 2024 yang ada di dalam botol ini, setelah dibuka dan dibaca, apa yang dipikirkan itu? Jadi bang, ini kalau menurut mindset saya saja, pikiran saya, dari 3 paslon yang nanti akan bertarung, ini mereka adalah putra-putra terbaik bangsa kita bang. Ya. Jadi mau siapa yang terpilih itu adalah hak dari masyarakat yang akan menentukan. Ya. Tapi ada pesan-pesan yang memang Adinda mau sampaikan. Jadi dari 3 paslon ini, tapi di sebelum pesan sebenarnya, sebagai anak muda ini melihat, kita bahas satu-satu ya. Siap bang. Karena tadi sudah dibuka soal pilpres, kandidat. Iya bang. Kita bahas satu-satu, kira-kira apa yang ada di gambar ini kan dari Maluku, tepatnya di Pulau Seram, dari Angar lagi tadi. Jauh itu. Jauh banget bang. Iya. Sampai ke Jakarta itu jauh. Itu paling timur, yang paling tertimur sekali bang. Iya. Karena SBT kan timur. Oke, Indonesia Timur, Seram bagian timur. Jadi timur punya timur sekali. Jadi kita bahas satu-satu. Iya bang. Apa yang ada yang menurut Ali, apa sih kelemahan dan kelebihan, atau mungkin apa yang dipikirkan melihat seorang Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar? Bang, kalau menurut saya ya, mereka berdua bagus, satu dari akademisi, satu dari politisi bang. Bang Anas ini sudah bagus. Anies sudah bagus bang. Dia memimpin Jakarta juga bagus. Si Bang Muhaimin juga bagus bang. Cuma perjalanan karir politiknya bagus semua. Cuma di sini yang kita lihat, condong mereka ini cuma merebut suara-suara di Jawa. Kurang perhatian mereka kepada timur. Lebih khususnya Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, Melanesia lah. Melanesia. Kita butuh edukasi dari mereka, butuh perhatian mereka juga sebagai anak bangsa yang cinta tentang bangsanya. Bangsa ini kan bukan saja di Jawa bang, ada juga sampai ke Maluku. Jadi pengen saya, mungkin mereka ke depannya juga bisa lihat Maluku maupun Papua. Jangan cuma lihat sumber daya alamnya, tapi SDM-nya juga dibangun di sana. Karena kita sebagai generasi muda di Maluku saat ini, yang mereka kenal cuma kampus Unpati, yang bisa Darussalam, yang pelosok-pelosok sampai di daerah kayak di kabupaten. Apalagi di SBT. Waduh, miris sama pendidikan di sana bang. Pendidikan karakternya itu nggak bisa. Sudah terpengaruh dengan gaya-gaya hedonis, apatis. Kalau keton di sana bilang kurang ajar semua. Kurang ajar semua. Jadi sudah ini mungkin ada dari mereka bisa memberikan edukasi, memberikan pahaman buat kita di Maluku. Karena kita Maluku ini rawan konflik bang. Mungkin mereka, sebagai saran saya adalah demokrasi damai yang diaturkan kepada generasi kita di Maluku. Apalagi generasi kita yang generasi Z yang sudah buta dengan digital lagi. Apalagi di tempat kita kan jaringannya sinyalnya nggak seperti di sini bang. Mungkin mereka bisa memperhatikan kita dari sisi itu bang. Minimal sinyal. Biar komunikasi lancar. Kalau itu aja nggak bisa, yang lain bagaimana? Kita? Lalu yang kedua itu Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, apa kira-kira yang dilihat dari dua orang ini? Kalau dua ini, kalau si Pak Ganjar, kalau menurut saya itu
Ganjarnya orangnya sudah matang tentang politik, tentang komunikasi. Kalau Bang yang Mahfud MD orangnya paham betul tentang hukum. Hukum memang untuk kita generasi memang harus ada pendidikan-pendidikan hukum yang memang mengatur kita, Bang. Makanya pemimpin yang seperti ini sudah pantas ini, Bang. Sudah paten ini barang. Tinggal mereka memberikan apa sinyal-sinyal baik buat kita di Maluku aja lah. Gitu, Bang. Masalah hukum ini kan ya kita hidup ini bawa pakai aturan ya. Iya, Bang. Kalau nggak ada aturan, iya, ya bisa juga. Apalagi dengan tingkatan, apalagi Bang, kemarin baru saya dengar isu yang hangat-hangat itu di Kabupaten Buru Selatan, Bang. Itu tingkatan kekerasan seksual itu sangat tinggi. Saya bersama teman-teman KMP juga pernah buat kegiatan sana sosialisasi tentang kekerasan seksual, Bang. Jadi mungkin lewat ini mereka berdua, apabila mereka berdua terpilih, mereka berdua bisa perhatikan tentang kita di sana, Bang. Hal-hal semacam itu penting, Bang. Penting, Bang. Apalagi bicara persoalan korupsi. Aduh itu. Jangan lagi di 2025, iya kan? Iya, Bang. SBT atau Maluku atau SBT masuk dalam kategori kabupaten miskin juga gitu. Ekstrem lagi. Ekstrem lagi. Sudah miskin baru ekstrem lagi. Itu sama saja kayak sudah miskin sombong. Nah, hidup lagi. Hidup lagi. Iya kan? Jadi padahal sumber daya alam di sana luar biasa. Luar biasa, Bang. Dari kita ini kalau sumber daya alam, wisata kita punya, pertanian kita punya, apalagi tambang, migas, semua kita punya, Bang. Ikan apalagi? Ikan itu luar biasa, Bang. Kalau ikan ini kalau kita cerita, itu orang mungkin di Jawa tidak percaya. Coba cerita dulu. Tapi kalau digeser, tanpa kita buang umpan, kail doang kita dia tangkap ikan. Sabar, geser ini pulau kan? Pulau geser. Pulau geser ini pulau geser. Oke, lanjut. Pulau geser itu pernah bapak bangsa kita juga pernah kunjungi sampai sana, Bang. Bung Karno ya. Bung Karno. Waktu itu mau pembebasan Irian Barat. Irian Barat. Lanjut. Itu digeser kota. Tempat itu yang tempat banyak ikan-ikan kan, banyak hewan-hewan yang memang berkembang biak ke situ. Ikan-ikannya luar biasa, Bang. Ikan-ikan besar banget. Mungkin teman-teman bisa kunjungi ke sana juga. Iya, jadi sumber daya alam kita itu banyak. Banyak, Bang. Tapi kita masuk di kabupaten miskin ekstrim, Bang. Apa masalahnya kira-kira? Ya, kalau menurut saya secara logika kita mungkin lemah dalam pemimpin kita punya lemah dalam komunikasi atau networkingnya kurang bagus. Pengelolaan. Mungkin kalau setelah Pilpres masuk ke pemilihan bupati dan wakil, kita butuh orang yang memang punya isi kepala untuk mengelola sumber daya alam kita, dan manusia kita. Oke, mungkin jadi itu, Bang. Jadi soal Bang ini apa? Pak Prabowo. Pak Prabowo. Gibran ini. Pak Prabowo ini terakhir ya, Bang ya. Siap. Prabowo ini kan orangnya, kalau menurut saya dia sangat peduli terhadap kita kaum milenial. Kenapa? Makanya sehingga dia angkat orang milenial wakili kita, yaitu Gibran Rakabuming Raka ini, Bang. Mewakili kita anak muda. Emang itu sudah dianggap bagian daripada rasa peduli atau memang itu karena peduli ini kan bukan saja dia memilih, tapi kira-kira apa kira-kira jangan sampai teman-teman muda ini dari luar bilang bahwa ya ini dia peduli gitu kan. Tapi ketika setelah jadi presiden nanti kalau terpilih, ya kalau nggak ada kontribusi dan pendidikan politik yang baik juga kan sama aja. Iya bisa, Bang. Tapi ini kan kita mau melihat bangsa kita ini, negara kita ini punya perhatian khusus buat kita generasi muda, generasi Z, generasi milenial. Karena kita dari tahun ke tahun kita cuma punya hak untuk memilih, Bang, tapi belum dipilih. Tapi saat ini sosok Prabowo bisa menentukan kita untuk bisa dipilih saat ini. Mungkin ke depannya abangku bisa maju sebagai calon bupati di SBT. Pak Ali juga bisa jadi Pak. Bupati, gubernur. Kita nggak tahu ya. Iya, kita tidak tahu nasib ke depannya, Bang. Kalau ada aturan di situ yang bisa
mempermudah, mempermudah kita Bang, untuk kita bisa hadir di ruang-ruang politik seperti itu Bang. Apa pesannya kepada Pak Mahfud, kepada Pak Prabowo dan Gibran ini? Pesan saya sebagai anak muda, mewakili kita anak muda. Sudah Bang, kalau memang untuk pesan saya, kalau di Jawa udah betul itu, udah paten mereka tentang pendidikan maupun di lain-lainnya Bang ya. Tapi kalau memang kita butuh perhatian juga dari pemerintah pusat terkait pendidikan juga di sana. Emang sampai sekarang pendidikan belum ya? Pendidikan belum. Kalau untuk saya mengatakan pendidikan masih gagal di Maluku dan gagal juga di Kabupaten Seram Mogian Timur maupun 11 kabupaten kota yang lain Bang. Apa yang dibilang, kenapa dibilang gagal tadi? Gagal ini karena pemerintah kita cuma janji doang untuk bangun pendidikan. Tapi rata-rata keinginan kita generasi muda di perkampungan-perkampungan ya Bang ya, itu punya keinginan besar untuk mau naik pesawat naik pesawat, mau kuliah di luar. Tapi kita dibatasi oleh perekonomian orang tua kita juga Bang. Saya mewakili teman-teman punya keresahan hati juga seperti saya di Kabupaten Seram Mogian Timur Bang, khususnya di kampung-kampung, apalagi di kampung saya. Itu banyak teman-teman muda yang tidak lanjut pendidikan sampai ke jenjang perkuliahan. Padahal mereka punya semangat. Mereka punya semangat, punya spirit Bang, punya kemauan juga, tapi dibatasi oleh perekonomian yang tadi Bang. Dan harusnya. Tapi Bang, satu yang saya mau kasih bocoran, untuk ada beberapa orang yang memang egonya terlalu tinggi kan, menurut saya ya Bang ya. Dari 15 orang yang menerima beasiswa. Itu sabar dulu. Soal beasiswa yang di. Jadi teman-teman, hebatnya di Kabupaten Seram bagian timur itu beasiswa S2 itu yang sekolah yang ngambil beasiswa itu adalah pejabat. Pejabat Bang. Apa ketika melihat itu kejadian itu, ini kan bagi beta itu sebenarnya juga Bang, musibah. Itu tapi saya belum dijawab, bakar rokok dulu. Oh oke Bang. Jadi di Walang Bacar itu sambil ngopi dulu. Di Walang Bacar itu kita memang santai. Ketong santai. Pesannya sedikit tetapi masuk ke dalam. Bakar rokok dulu, bakar rokok. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Proklamator kita, apalagi undang-undang juga Pancasila juga mengatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan ini mencerdaskan generasi muda, bukan generasi tua Bang. Iya, sebrok dulu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana melihat? Saya melihat itu rasa kesal, rasa miris kan, masih banyak anak muda yang pengen untuk melanjutkan pendidikan, yang memang mereka punya hak untuk bisa menerima beasiswa itu sesuai undang-undang Bang. Yaitu diprioritaskan kepada anak yang tidak mampu. Bukan pejabat yang tidak mampu Bang. Terus? Jadi pesan saya ini mungkin bisa sampai ke telinganya Pak Menteri Nadiem, Pak Presiden, bahwa ada anggaran negara. Yang juga tidak diberikan sasaran kepada orang yang membutuhkan Bang. Iya. Kita nggak tahu juga mereka pakai aturan apa itu. Itu yang saya pusing Bang. Karena setahu saya secara dasar hukum itu diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang punya apa Bang, kayak prestasi itu generasi muda yang diprioritaskan. Apalagi mereka ini kan 5 tahun ke depannya itu mereka sudah stroke, udah gula, ngapain diberikan pendidikan buat mereka? Bagusnya diberikan kepada anak-anak muda Bang. Saya mewakili anak muda semua di Kian Darat maupun Seram Timur secara yang hari ini ada di Mama Kota. Mereka punya keinginan berpendidikan yang tinggi, tapi dibatasi oleh perekonomian di desa-desa yang cuma musiman. Tapi Bang, kita enaknya karena kita punya pertanian itu, menurut saya bacaan saya kita adalah industri pertama ya Bang. Industri pertama yang dikonsumsi oleh negara-negara, pertanian berkepanjangan ya.
cengkeh pala, ya rempah itu. rempah. Nah, Tapi gini, penjajah itu kan don datang. ya bang, Don jajah Maluku nih untuk ambil rempah. rempah. Harusnya kan dari situ saja kita sudah belajar untuk bahwa kita ini kaya loh. Kita kaya. Dengan itu kalau ada anggaran 5M aja dibangun pabrik pengolahan Cengkeh pala, minyak cengkeh atau menisam pala aja, itu satu SBT bisa full. bisa full. Nah, dari situ sebenarnya Apalagi di kecamatannya Pak Mukti Kiliobas, Pak Bupati SBT. dorong Luar untuk biasa. pala banyak bang. Kebutuhan masyarakat itu kayak kita punya orang tua di kampung ini cuma hidupnya dari cengkeh pala, Iya, tapi iya. tidak seberapa kan, tidak seperti hektar-hektar, mungkin mereka punya cuma 1-2 pohon yang bisa menyekolahkan Tapi anak kan mereka. itu bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah. Iya, Baik, sumber daya alam kita itu sebenarnya diseram itu luar biasa. iya bang. Oke, apa pesannya kepada 3 bakal calon presiden dan wakil presiden ini ketika mereka terpilih dengan cerita sumber daya alam kita ini? Ya, kalau pesan saya bang, pesan saya dari pendidikan dulu bang. Oke, Mungkin dari 3 paslon ini kalau terpilih, saya minta untuk harus ada pengawasan khusus buat pos-pos pendidikan. oke, Harus cari yang mana yang membutuhkan anggaran itu, yang sasaran memang buat orang-orang yang tidak mampu tapi mempunyai prestasi. ya, Dan juga kalau memang untuk rempah-rempah tadi, saya pengen ada anak-anak dari SBT maupun dari Maluku dan Indonesia ya. dari Indonesia yang memang diberikan muatan sejenis modal usaha lah bang, biar mereka bisa mampu mengelola Sekarang sumber daya kan mereka. sudah ada modal usaha. Modal usaha itu mungkin di pulau-pulau Jawa, seputaran Pulau Jawa di Jawa, Dan Sulawesi Sulawesi sebagian, ya. sebagian, belum sampai ke daerah-daerah, mungkin di Maluku tapi mungkin di Kota Ambon aja bang, belum sampai Atau ke di sana. kantong-kantong tertentu. Bisa itu, saya nggak bisa menuduh, tapi itu bisa jadi juga bang, tak? Iya, iya. Karena di situ mungkin ada dinas koperasi juga yang mengelola tentang biaya anggaran-anggaran tertentu, bang kan. Kita tidak menuduh, tapi bisa jadi juga karena memang tidak tersalurkan kepada masyarakat, maka Iya. uang itu maka akan Kepada masuk yang kantong-kantong. punya hak ya. Kepada hak. Apalagi kira-kira pesannya kepada para bakal calon ini? Terakhir. Ya terakhir buat saya, mungkin mereka bisa menjelajahi di mana perjalanan tokoh bangsa kita seperti Soekarno. Mereka bisa hadir di GC, mereka juga bisa hadir di Bati. Karena Di pelosok-pelosok ya. pelosok-pelosok, jangan cuma di Ambon, jangan cuma di Manokwari, jangan cuma di Ternate, Ya. tapi pelosok-pelosok itu harus tersentuh. Mereka juga punya keinginan dan mereka juga bernegara, maka mereka punya hak yang sama. Ya, dan untuk- anak-anak mudanya juga kepingin berpendidikan tinggi. juga. Berpendidikan tinggi. Mungkin mereka bisa mensalurkan aspirasi mereka. Karena mungkin aspirasi mereka selama 10 tahun atau 20 ya, tahun Pak. di SBT ini Siap. tidak tersalurkan. Apalagi dengan abang-abang kita yang di DPR yang Ya. fungsi kontrolnya sudah lemah. Mungkin karena mereka, kalau menurut saya bang ya, ini cuma karena mereka tidak paham tentang tupoksi mereka aja. Atau mungkin capek kali. Capek mereka. Gak tahu mikir apa mereka. Mikir menghabis duit aja ini. Ikan ada, Ikan ada. makan ikan segar terus. Iya kan? Sebenarnya kalau untuk hidup sehat, ya di kita itu hidup sehat. Sehat. 5 sempurna. Tapi pikiran gak sehat, Gak sehat. bagaimana itu? Pikiran mereka ini nggak tahu, pikiran mereka ini warmos ini. Jadi kalau teman-teman walang baca cerita, jadi kalau katong bahas soal problem ya, Ya. yang ada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Provinsi Maluku, yang gubernurnya itu Pak Murad Ismail. Ya, itu kalau kita bahas itu bisa parah, apalagi di Seram bagian timur itu Pak, bupatinya. kalau saya tambah sedikit bisa bang. Kalau terkait Murad, Murad ini orang baik. Cuma orang yang bisik-bisik ini nggak baik semua bang. Maksudnya bagaimana itu? Jadi ada orang yang dekat sama beliau, Oke. yang memang membisik untuk tentang proker, inovasi tentang ini nggak ada. Beliau punya keinginan untuk bangun Maluku, tapi tidak ada orang yang kreatif, inovasi yang dekat sama beliau.
Yang mereka yang dekat ini cuma mungkin untuk menguras beliau aja. Kalau saya pakai bahasa politik itu olah-olah aja. Olah-olah aja, Bang. Sebenarnya Pak Murad itu udah bagus. Udah ambil anak-anak muda dekat sama seperti Pak Jokowi, tarik anak muda semua untuk bisa punya ide-ide gagasan untuk membangun. Kalau kaum-kaum tua ini, aduh, kaum-kaum yang sudah lemah lah ya. Lemah, pikir mereka aja baru semeter aja udah swak. Mau mikir sampai jadi 100 meter ke depan nggak bisa. Kalau saya bilang begini, jadi kalau orang tua itu dia dikasih jabatan, itu dia tidak memikirkan soal yang lain. Ya. Karena yang hari-hari yang dipikirkan adalah anaknya bisa sekolah atau tidak. Di rumah itu anak istrinya bisa makan atau tidak. Iya kan? Lalu keluarga terdekatnya. Jadi kalau memang Pak Murad dianggap orang baik, lalu Pak Murad di samping, kiri, kanan, depan, belakangnya, belakang aja ya? Iya, belakang, depan, belakang, samping, dan kiri kanan aja, ya? Depan nggak usah. Iya, karena beliau di depan. Di depan. Iya. Maka harusnya anak-anak muda memang yang kreatif, yang inovatif. Kalian tahu betul tentang sakitnya Maluku, apalagi di SBT itu yang masuk Kabupaten Miskin Ekstrim itu. Dan Bang, sedikit cerita. Selama saya hidup besar di Tanah Seram, itu gubernur yang sering mengunjungi SBT cuma berada di Pak Murad. Oke. Oh, sebelumnya itu belum ya? Belum ada, tapi cuma 1 kali 2 kali. Tapi ini sudah hampir 5 sampai 6 kali dia kunjungi di SBT. Sebagai anak muda SBT, apa yang Bapak mau sampaikan? Saya punya sampaikan, Pak Murad ini sudah bagus, punya semangat. Cuma satu yang kelemahan dari beliau terlalu mendengar orang yang memang apatis sama beliau, tidak mau beliau maju, tidak mau beliau selalu disanjungkan oleh masyarakat, yang cuma butuh ada duit doang kita kerja. Kalau nggak ada. Oke, ABS berarti asal Bapak senang. Asal Bapak senang. Baik. Ini luar biasa teman-teman. Jadi, dan yang paling terakhir saya tadi mau sampaikan bahwa teman-teman Walang Bacarita di Seram bagian timur itu, dari dalam tanah sampai di atas pohon, di atas langit itu isinya lengkap. Isinya lengkap. Cuman mungkin Pak Bupatinya, Pak Sekdanya, Pak Wakil Bupati. Padahal ikan di kampungnya Pak Wakil Bupati itu banyak. Itu, waduh, itu kalau saya mau bilang kalau serius itu mereka kerja, itu udah bisa ada pabrik pengolahan ikan di situ. Ikannya kan diekspor ke Surabaya semua, Bang. Masalahnya ditangkap, digeser, dikirim ke Surabaya. Gak tahu ada omset yang masuk ke SBT, saya juga nggak tahu, Bang. Nah, ini masalah. Jadi ini catatan buat teman-teman semua. Ke depan itu memang harus kita cari pemimpin yang betul-betul peduli ya. Iya. Ya, ini saya tambahin kata beliau aja tadi ini. Jadi itulah sedikit cerita bahwa di SBT itu semua lengkap, cuman perhatian dan sekaligus inovasi untuk membangun negeri itu mungkin karena capek kali ya. Mereka udah tua, capek. Dengan usia juga, Bang. Dengan usia ya. Padahal Pak Jokowi juga udah tua, tapi kan masih ada inovasi. Iya, karena ini jiwanya masih muda. Oke, kalau mereka ini udah tua, tapi udah tua, jiwanya tua juga. Oh, iya. Baik. Atau jiwa orang muda, tapi jiwanya mau tua. Nah, itu bahaya. Bahaya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Dari Walang Bacarita, apapun yang diceritakan di Walang Bacarita kalau bermanfaat, sebarkan sebanyak-banyaknya. Karena hal-hal yang bermanfaat itu jangan berhenti di gadget teman-teman. Karena menyebarkan kebaikan itu adalah bagian daripada ibadah. Sekian dari Walang Bacarita, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih Bung Ali atas waktunya. Sudah datang di Walang Bacarita. Oke.